Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mempresentasikan hasil praktikum osmosis dan difusi pada hari ini. Salawat beriringan salam juga tidak lupa pula kita kirimkan kepada ruh junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 Fisiologi Tumbuhan. Saya Tasya Novrianti sebagai moderator, ada rekan saya Willy Junengsi sebagai pemateri, dan Wilda Meriza sebagai pemateri. Langsung saja kita kepada pemateri pertama, yaitu Wilda Meriza. Kepada Wilda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum osmosis dan difusi versi saya. Di sini tujuan dari praktikumnya itu adalah untuk mengamati terjadinya peristiwa osmosis pada kentang. Kemudian yang kedua itu untuk mengamati terjadinya peristiwa difusi pada air hangat dan air dingin yang diberi pewarna makanan. Kita masuk ke pengertian osmosis. Apa yang disebut dengan osmosis? Osmosis itu adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau disebut dengan hipertonis. Proses ini biasanya melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Nah, osmosis ini sendiri adalah difusi air melalui membran semipermeabel dari larutan banyak air ke dalam larutan yang sedikit airnya. Kemudian adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian osmosis ini adalah yang pertama itu alatnya adalah penggaris. Yang kedua wadah plastik, kemudian sendok dan pisau, dan bahannya itu adalah sirup dan juga kentang. Kita masuk ke langkah kerjanya. Yang pertama itu kita kupas dulu kentangnya, kemudian lubangi kentang sehingga dia membentuk menyerupai cawan, kemudian masukkanlah sirup ke dalamnya, lalu setelah itu letakkanlah kentang di dalam botol atau wadah plastik yang sudah kita sediakan. Kemudian masukkanlah air, kira-kira tingginya itu setengah dari tinggi kentang pada wadah plastik tadi. Kemudian ukurlah tinggi awal dari larutan sirup di dalam kentang, kemudian juga ukur juga tinggi awal dari air pada wadah atau botol plastik tadi. Kemudian kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, ukurlah tinggi larutan sirup dalam kentang. Kemudian juga ukur berapa tinggi air pada botol plastik tadi juga setelah 30 menit. Kemudian lanjut kita tunggu lagi hingga pada menit ke-45. Nah, kemudian kita ukur lagi tinggi larutan dari sirup kentang dan juga pada air yang ada di dalam botol plastik tadi. Lanjut, yang terakhir itu adalah catatlah hasil pengukurannya itu pada lembar hasil pengamatan. Pada hasil pengamatan, itu sirup dalam kentang pada yang tinggi awalnya itu 2,5 cm, kemudian setelah ditunggu selama 30 menit, itu dia menjadi 3 cm, kemudian juga pada menit ke-45, dia menjadi 3,5 cm. Kemudian kita lanjut pada air yang ada dalam gelas. Tinggi awalnya itu adalah 3 cm, dan pada menit ke-30 dia berubah menjadi 2,4 cm, dan pada menit ke-45 dia menjadi 2 cm. Baik, kita masuk ke percobaan yang kedua, itu adalah difusi. Nah, apa itu difusi? Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bahan yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Adapun perbedaan konsentrasi ada pada dua larutan yang disebut dengan gradien konsentrasi. Nah, difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikelnya tersebar luas secara merata dan mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekulnya tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Kemudian kita masuk ke alat dan bahan yang digunakan pada percobaan difusi ini.
Alatnya itu ada pipet, kemudian kita sediakan 2 buah wadah kaca, kemudian yang 3 penggaris. Lalu bahannya itu adalah betadin, air biasa, dan juga air panas. Langkah kerja dari difusi ini yaitu yang pertama, isilah wadah kaca pertama dengan air biasa. Lalu isi jugalah wadah kaca kedua dengan air panas. Kemudian masukkan pewarna makanan ke dalam wadah yang berisi air panas, begitu juga pada wadah yang berisi dengan air biasa. Kemudian perhatikan gerak difusi pewarna makanan dalam kedua jenis air tadi. Kemudian ukurlah diameter sebaran difusi, kemudian catatlah waktu yang ia butuhkan, yang dibutuhkan oleh pewarna tadi untuk mencapai diameter 1 cm. Kemudian catat juga intervalnya dalam waktu 5 menit selama 15 menit. Lalu ulangi percobaan tersebut untuk mendapatkan kecepatan rata-rata difusi pewarna makanan pada air tersebut. Kemudian hasil pengamatan dari difusi tadi dia ada 2 percobaan. Percobaan yang satu itu pas air panasnya, waktu yang ia butuhkan untuk mencapai diameter 1 cm itu adalah 3 detik. Kemudian diameternya setelah 5 menit itu menjadi 3 cm dan setelah 10 menit 4,5 cm. Lalu setelah 15 menit dia 6 cm. Nah, lanjut ke air yang biasa. Air yang biasa waktu yang ia butuhkan untuk mencapai diameter 1 cm itu adalah 5 detik. Kemudian setelah 5 menit diameternya itu adalah 2 cm. Nah, setelah 10 menit berubah lagi diameternya menjadi 3 cm dan di menit ke-15 dia menjadi 4,5 cm. Nah, pada percobaan yang kedua kita mengulangi lagi percobaannya, itu waktu yang ia butuhkan untuk mencapai diameter 1 cm itu adalah 4 detik dengan diameternya itu setelah 5 menit itu dia mencapai 3 cm dan setelah 10 menit itu 4 cm, kemudian setelah 15 menit 5 cm. Nah, pada air biasa waktu yang ia butuhkan untuk mencapai diameter 1 cm itu adalah 6 detik. Kemudian diameter yang ia dapat setelah 5 menit adalah 2,5 cm dan setelah 10 menit itu 3 cm. Kemudian diameter setelah 15 menit itu 4 cm. Baiklah, dalam praktikum kali ini dapat disimpulkan kalau yang osmosis itu berdasarkan percobaan yang dilakukan, berarti osmosis itu adalah merupakan proses perpindahan molekul-molekul pelarut dari konsentrasi pelarut yang tinggi ke pelarut yang rendah melalui membran selektif permeabel. Kemudian juga zat pelarutnya akan berpindah dari hipertonik ke hipertonik hingga isotosis akan mengakibatkan plasmolisis. Nah, kemudian yang dapat disimpulkan dari percobaan diskusi ini adalah dia itu peristiwa yang mengalir atau berpindahnya suatu zat dari pelarut yang konsentrasi tinggi ke bagian yang rendah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatannya itu adalah ukuran partikel, luas area, ketebalan membran, dan juga jarak antara dua konsentrasi dan suhunya. Berikut adalah lampiran kegiatan dari osmosis dan juga difusi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wilda atas paparan materi tentang praktikum difusi dan osmosis. Selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi hasil praktikum dari Weli Juningsih. Kepada Weli dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan yaitu pada praktikum yang telah saya lakukan, yaitu difusi dan osmosis. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana terjadinya mekanisme proses difusi dan osmosis pada percobaan yang dilakukan. Pada dasar teorinya,
yaitu difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan dan penyebarannya seimbang. Difusi merupakan proses fisik yang dapat diamati dengan beberapa tiap molekul. Osmosis adalah proses perpindahan zat terlarut melalui membran semipermeabel dari bagian yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke bagian berkonsentrasi rendah atau hipotonis. Perbedaan antara difusi dan osmosis adalah pada proses osmosis ditandai adanya pergerakan molekul yang melewati membran hidup dan ini hanya terjadi secara alami pada materi hidup. Berbeda dengan proses difusi yang terjadi baik pada benda hidup maupun tak hidup. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan difusi yang pertama yaitu petri dish atau wadah kaca 2 buah, pipet kecil 2 buah, penggaris, kertas, pena, dan stopwatch. Dan bahan yang digunakan yaitu pewarna makanan atau pewarna kue, yang kedua air panas, dan yang ketiga air biasa. Pada kegiatan 2 yaitu osmosis, alat yang digunakan yaitu pisau, botol plastik bekas, aqua 2 liter, sendok, kertas, pena, penggaris, dan stopwatch. Dan bahan yang digunakan yaitu kentang ukuran sedang 1 buah dan sirup. Langkah kerja untuk kegiatan difusi yang pertama yaitu meletakkan kedua petri dish atau wadah kaca pada tempat yang datar. Selanjutnya, wadah kaca pertama diisi dengan air panas dan selanjutnya kaca kedua diisi dengan air biasa. Yang keempat, mengambil sirup berwarna atau pewarna kue dengan pipet kecil dan meneteskannya 1 tetes pada wadah tersebut. Yang kelima yaitu memperhatikan gerak difusi sirup berwarna atau pewarna kue ke dalam air dan segera mengukur diameter sebaran difusi molekul tersebut. Yang keenam, mencatat waktu yang dibutuhkan sirup berwarna untuk mencapai diameter 1 cm. Yang ketujuh, mencatat juga interval waktu 5 menit selama 15 menit. Dan kedelapan, mengulangi percobaan untuk mendapatkan kecepatan rata-rata difusi sirup dalam air. Yang kedua yaitu kegiatan osmosis. Langkah kerjanya yang pertama memotong kentang menyerupai cangkir seperti gambar yang terlihat. Yang kedua memasukkan sirup ke dalam potongan kentang secukupnya. Yang ketiga meletakkan kentang dalam botol plastik bekas yang sudah dipotong bagian atasnya. Yang keempat memasukkan air secukupnya ke dalam botol plastik sampai batas kira-kira setengah tinggi potongan kentang dengan hati-hati. Selanjutnya, mengukur tinggi awal air dalam botol plastik. Yang keenam, mengamatinya hingga beberapa menit, kira-kira 10 menit. Dan yang ketujuh, setelah 30 menit, lakukan kembali pengukuran tinggi sirup dan air dalam gelas plastik. Langkah yang terakhir, lakukan pengukuran kembali setelah 45 menit. Selanjutnya, pada hasil pengamatan kegiatan yang pertama atau difusi, yaitu percobaan pertama, untuk air panas, untuk mencapai diameter 1 cm dalam waktu 5 detik. Pada air biasa dalam waktu 7 detik. Pada waktu ke-5 menit, ukuran yang dicapai yaitu 4 cm, pada air biasa 3,4 cm, pada waktu 10 menit untuk air panas 4,8 cm, air biasa 3,6 cm, dan waktu ke-15 yaitu air panas 5,2 cm dan air biasa 4 cm. Pada percobaan kedua, untuk air panas untuk mencapai diameter 1 cm yaitu dibutuhkan waktu 6 detik, pada air biasa 8 detik. Untuk waktu 5 menit, 3,7 cm untuk air panas dan air biasa 3,5 cm. Untuk waktu 10 menit, pada air panas 4,6 cm dan air biasa 4 cm, dan pada menit ke-15 yaitu pada air panas 5,3 cm dan air biasa 4,2 cm. Ini adalah gambar praktikum yang telah saya lakukan. Untuk kegiatan kedua yaitu osmosis. Untuk pengukuran sirup pada awalnya 2,5 cm di dalam kentang. Untuk waktu ke-30 menit 2,8 cm, 45 menit 3 cm.
Dan untuk air di luar kentang yaitu 3,5 cm pada saat awal, 30 menit 3,3 cm, dan 45 menit 2,9 cm. Untuk pembahasannya yaitu pada kegiatan satu tersebut, difusi menggunakan pewarna makanan yang berwujud cair. Pada percobaan ini, pewarna makanan tersebut diteteskan ke dalam wadah yang berisi air panas dan air biasa. Masing-masing diteteskan 1 tetes menggunakan sedotan kecil. Hal yang terjadi pada wadah yang berisi air biasa setelah diteteskan pewarna makanan yaitu tidak langsung terjadi proses difusi. Hal ini ditandai dengan kondisi pewarna makanan yang tidak menyebar terlalu jelas. Untuk mencapai diameter 1 cm pada percobaan pertama memerlukan waktu 7 detik, pada air biasa dan 5 detik pada air panas, sedangkan pada percobaan kedua 8 detik pada air biasa dan 6 detik pada air panas. Selanjutnya, percobaan pertama itu mengukur dengan jarak interval 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Setelah itu dilanjutkan pada percobaan kedua dengan melakukan hal yang sama pada percobaan pertama. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelarutan dalam medium, semakin besar kelarutan, difusi semakin cepat, dan perbedaan konsentrasinya. Semakin besar perbedaan konsentrasi antara dua bagian, makin besar proses difusi terjadi, serta jarak mempengaruhi proses difusi karena semakin dekat jarak terjadinya difusi, makin cepat proses difusi berlangsung. Selain itu, ukuran dan tipe molekul yang berdifusi, di mana molekul yang lebih kecil berdifusi lebih cepat. Pada kegiatan 2, yaitu osmosis, percobaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme terjadinya proses osmosis dalam sel tumbuhan dengan percobaan sederhana. Cepat lambatnya osmosis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan konsentrasi dan kerapatan partikel yang menyusun suatu zat. Sirup adalah sampel zat yang partikel penyusunnya padat, sedangkan air adalah contoh zat dengan kerapatan partikel yang renggang. Ketika dua zat ini bereaksi dan dipisahkan suatu membran, maka pergerakan atau osmosis akan terjadi. Kesimpulannya yaitu difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan dan penyebaran seimbang. Yang kedua, osmosis adalah proses perpindahan zat terlarut melalui membran semipermeabel dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian terkonsentrasi rendah. Yang ketiga, pada air panas, proses difusi lebih cepat terjadi dibandingkan pada air biasa. Yang keempat, sirup adalah sampel zat yang partikel penyusunannya padat, sedangkan air adalah contoh zat dengan kerapatan partikel renggang. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi kecepatan osmosis yaitu luas permukaan membran, ketebalan membran, suhu, ukuran molekul yang meresap. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Willy yang telah mempresentasikan hasil praktikumnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang hasil presentasi praktikum saya sendiri, yaitu praktikum fisiologi tumbuhan, difusi, dan osmosis. Next, well. Di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui proses difusi dan osmosis. Proses difusi merupakan perpindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi melalui selaput membran. Contoh sederhananya yaitu pemberian gula pada cairan teh tawar, lama-kelamaan cairan akan terasa manis. Osmosis merupakan difusi air dari daerah yang memiliki potensi air lebih rendah ke daerah yang potensial airnya lebih tinggi melalui suatu membran semipermeabel. Potensial osmotik suatu larutan selalu negatif yang ekuivalen dengan nilai tekanan osmotiknya yang sebenarnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum osmosis yaitu yang pertama adalah botol plastik bekas aqua 2 liter yang dipotong. Yang kedua yaitu ada pipet kecil, ada pisau, penggaris,
bahan yang digunakan adalah 1 buah kentang berukuran sedang, air, dan sirup pembawa warna. Di mana cara kerjanya yaitu, yang pertama melakukan pengupasan pada kentang, yang kedua yaitu melubangi kentang sehingga berbentuk cawan, yang ketiga yaitu memasukkan sirup ke dalam kentang, yang keempat meletakkan kentang di dalam botol, selanjutnya yaitu memasukkan air ke dalam botol, kira-kira setengah tinggi kentang, yang keenam yaitu mengukur tinggi awal larutan sirup, dan yang ketujuh mengukur tinggi awal air dalam botol. Yang kedelapan mengukur tinggi sirup dan air setelah 15 menit, mengukur tinggi sirup dan air setelah 30 menit, dan mengukur tinggi larutan sirup dan air setelah 45 menit. Pada praktikum yang difusi, yaitu alat tambahan yang digunakan adalah dua buah petri dish atau wadah kaca, ada pipet kecil, penggaris, dan stopwatch. Adapun bahannya yaitu sirup berwarna atau pewarna kue dan air. Air yang digunakan adalah air panas dan air biasa. Cara kerjanya yaitu mengisi masing-masing wadah, yang satu air panas dan yang satu lagi dengan air biasa. Kedua yaitu mengambil pewarna makanan dengan pipet. Yang ketiga yaitu meneteskan masing-masing wadah dengan 1 tetes pewarna. Dan yang keempat mengamati serta mengukur diameter dari pewarna yang larut dengan interval 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Adapun hasil pengamatan dari osmosis yaitu tinggi sirup dalam kentang awalnya yaitu 1,9 cm. Setelah diamati 15 menit berubah menjadi 2,2 cm. Setelah 30 menit 2,4 cm. Dan pada waktu 45 menit menjadi 2,6 cm. Sedangkan pada air di luar kentang, tinggi awalnya yaitu 3,5 cm. Setelah 15 menit diamati, berubah menjadi 3,2 cm. Dan dalam waktu 30 menit, 3,0 cm. Dan setelah di waktu 45 menit menjadi 2,8 cm. Adapun hasil pengamatan pada difusi, yaitu pada percobaan 1, pada air panas, waktu untuk mencapai diameter 1 cm dibutuhkan waktu sebanyak 3 detik, sedangkan pada air biasa adalah 5 detik. Pada air panas, diameter setelah 5 menit dilihat yaitu ada 4 cm, sedangkan pada air biasa yaitu 3 cm. Diameter setelah 10 menit pada air panas yaitu 5,5 cm, sedangkan pada air biasa 4,5 cm. Dan diameter setelah 15 menit, air panas berdiameter 5,9 cm, sedangkan air biasa sebanyak 4,8 cm. Perlakuannya sama, tetapi pada percobaan kedua ini waktu untuk mencapai diameter 1 cm-nya pada air panas itu 4 detik, air biasa 6 detik. Setelah diamati 5 menit, air panas berubah menjadi 4 cm dan diameter air biasa 3,5 cm. Setelah 10 menit, air panas berubah menjadi 5 cm, air biasa 4,2 cm, dan di waktu setelah diamati 15 menit ke depan, air panas berubah menjadi 5,6 cm dan air biasa 4,5 cm. Adapun pembahasannya yaitu slide di atasnya, well. Pada praktikum kali ini yaitu pada osmosis dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 secara mandiri tentang hubungan tumbuhan dengan air yaitu osmosis. Osmosis merupakan perpindahan air dari daerah yang memiliki potensial air lebih rendah ke daerah yang potensial airnya lebih tinggi melalui suatu membran semi-permeabel. Pada praktikum kali ini membuktikan bahwa proses osmosis yaitu proses perpindahan zat yang lebih pekat. Pada praktikum ini saya menggunakan air putih biasa serta kentang yang dilubang membentuk cawan, lalu diisi dengan sirup secukupnya dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah dipotong dan dilanjutkan dengan memasukkan air ke dalam botol plastik secara hati-hati sebanyak setengah tinggi kentang.
lalu mengamati pertambahan atau pengurangan yang terjadi pada kedua larutan tersebut selama 45 menit. Setiap 15 menit larutan tersebut diukur. Adapun pertambahan atau pengurangan larut yang terjadi selama 45 menit diantaranya yaitu yang pertama, tinggi awal larutan sirup dalam kentang adalah 1,9 cm, sedangkan tinggi awal air di luar kentang adalah 3,5 cm. Setelah didiamkan selama 15 menit, tinggi sirup dalam kentang bertambah menjadi 2,2 cm dan tinggi air di luar kentang berkurang menjadi 3,2 cm. Yang ketiga, setelah didiamkan kembali selama 15 menit ke depan atau 30 menit, tinggi sirup dalam kentang bertambah lagi menjadi 2,4 cm dan tinggi air kembali berkurang menjadi 3,0 cm. Dan pada pengamatan terakhir, yaitu selama 15 menit ke depan, yaitu 40 menit, tinggi sirup dalam kentang bertambah tinggi, yaitu 2,6 cm, sedangkan tinggi air di luar kentang semakin berkurang, sehingga menyisakan tinggi air yaitu 2,8 cm. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, terlihat bahwa tinggi sirup di dalam kentang mengalami pertambahan, sedangkan air di luar kentang terus mengalami kekurangan dari waktu ke waktu. Hal itu terjadi karena larutan sirup termasuk larutan hipertonik, sedangkan air termasuk ke dalam larutan hipotonik. Hal ini membuktikan bahwa peristiwa osmosis terjadi karena perpindahan larutan berkonsentrasi rendah atau larutan hipotonik ke larutan yang berkonsentrasi atau hipertonik melalui suatu membran semipermeabel. Pada percobaan ini, membran semipermeabel yang dimaksud adalah kentang yang dilubangi menyerupai cawan. Selanjutnya yaitu pembahasan difusi. Pada praktikum kali ini dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Jumat tanggal 17 September tahun 2021 secara mandiri tentang hubungan tumbuhan dengan air yaitu difusi, di mana difusi merupakan proses perpindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran. Pada praktikum kali ini membuktikan bahwa proses difusi yaitu proses perpindahan larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran. Pada praktikum ini saya menggunakan air putih biasa dengan air putih panas, serta beberapa tetes pasta makanan atau pewarna makanan. Untuk membuktikan percobaan tersebut, saya melakukan penetesan terhadap panas dan air dingin dan memperhatikan diameter dan larutan masing-masing wadah. Setelah saya amati, pasta makanan lebih cepat larut di wadah yang berisi air panas, yang dimana pada waktu 3 detik telah mencapai diameter sebesar 1 cm. Sedangkan pada wadah yang berisi air dingin mencapai diameter 1 cm dengan waktu 5 detik. Next, Bang. Adapun rincian pertambahan diameter yang terjadi pada pasta makanan antara wadah yang berisi air panas dan air dingin bisa dilihat melalui hasil pengamatan di atas. Pada hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa laju difusi lebih cepat pada perlakuan yang menggunakan air panas dibandingkan dengan air biasa. Hal ini terjadi karena faktor suhu berpengaruh terhadap laju difusi, di mana semakin tinggi suhu maka semakin tinggi laju difusi yang terlihat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi suhu, maka energi kinetiknya juga akan semakin tinggi, yang menyebabkan laju difusi menjadi semakin cepat. Adapun kesimpulan dari hasil praktikum saya, yaitu yang pertama adalah osmosis merupakan perpindahan air dari daerah yang memiliki potensial air lebih rendah atau hipotonik ke daerah yang potensial airnya lebih tinggi atau hipertonik melalui suatu membran semipermeabel. Tinggi sirup di dalam kentang selalu bertambah karena sirup termasuk larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik. Yang ketiga yaitu tinggi air di luar kentang selalu mengalami kekurangan karena air termasuk larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik. Membran semipermeabel yang dimaksud pada praktikum kali ini adalah kentang yang dilubangi membentuk cawan. Sedangkan difusi adalah proses perpindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran.
Laju difusi lebih cepat pada perlakuan yang menggunakan air panas dibandingkan dengan air biasa. Hal ini karena terjadi faktor suhu berpengaruh terhadap laju difusi, di mana semakin tinggi suhu maka semakin tinggi laju difusi yang terlihat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi suhu maka energi kinetiknya juga akan semakin tinggi, yang menyebabkan laju difusi menjadi semakin cepat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.